Setelah sebelumnya merilis versi KW dari Hagi Oldlinde, kini TX Model merilis varian lain dari Valkyria Frame, yakni HG Helmholtz Raincar. Mobile Suit ini sendiri muncul di season kedua dari series Iron Blood Orphans, yang mana dipiloti oleh karakter bernama Isurugi, tangan kanan dari Megillis Farid. Meskipun salah satu varian Valkyria Frame, namun sebenarnya Mobile Suit ini bisa dibilang hanya ganti armor saja, karena awalnya Helmholtz Raincar ini muncul sebagai Grimgear-D di season pertama dari series IPO. Lalu bagaimanakah dengan kualitas kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang empuk, namun untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Meskipun ketika digoyang-goyangkan seperti ini tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok, namun sebenarnya bagian booster belakang ini sangat loose, kemudian bagian lehernya ini juga, serta kerahnya yang selalu copot kalau kepala digerakkan ke atas. Lalu armor bahunya pun gampang lepas kalau diberi tekanan sedikit, serta join paha kaki kanannya ini juga sedikit agak loose. Kit ini memiliki desain serta siluet yang keren, lebih bulky ketimbang Grimgear-D, dengan kombinasi warna biru, kuning agak keemasan, putih, hitam, serta abu-abu gelap. Separasinya sendiri sudah bisa dibilang cukup akurat, dengan detail yang terlihat sangat bagus, baik dilihat dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang telapak kaki terbuka yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sepasang telapak kaki yang tertutup, detailnya tidak begitu banyak, serta memiliki warna hitam saja. Cara menggantinya, kita copot telapak kaki yang terpasang, lalu ganti dengan telapak kaki yang menutup seperti berikut ini. Kemudian untuk senjatanya, kita hanya akan mendapatkan satu saja yang bernama Valkyria Buster Sword. Memiliki bentuk yang keren, berukuran lumayan besar, detailnya tidak begitu banyak, serta warna abu-abu gelap saja. Namun sayangnya, kedua bagian ini mudah terpisah alias sangat loose. Pegangannya ini bisa dipanjangkan, begitu juga yang satunya lalu bisa digabungkan lagi, tapi tentu saja tetap mudah terpisah. Kita juga akan mendapatkan sebuah konektor penyimpanan, bentuknya cukup unik, serta memiliki warna abu-abu gelap. Cara menggunakannya, kita copot front skirtnya dulu, lalu pasang konektornya seperti ini, dan yang terakhir tinggal pasang kembali front skirtnya. Tapi sayangnya gampang copot seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal pasangkan saja Buster Sword-nya seperti berikut. Kemudian cara memegangnya bisa menggunakan handle ini, bisa juga dipegang melalui handle utamanya. Dan yang terakhir tinggal pasang kembali armor punggung tangannya seperti berikut ini. Kit ini memiliki sebuah gimmick, namun sangat simpel, yakni kita copot part dadanya ini, lalu kita pasang ke bagian depan kepalanya, sehingga terlihat seperti masker atau pelindung wajah. Gimmick yang sederhana namun bisa dianggap sebagai nilai tambah. Tentu saja, kit ini disertai juga dengan foil stiker yang hanya ada 3 macam saja, serta bagian visor lah yang saya pasang. Untuk hasilnya sendiri bisa terpasang dengan rapi, kurang lebih seperti berikut ini. Kita juga akan mendapatkan selembar decal, isinya cukup banyak, sebagian besar berwarna putih, namun tidak ada satupun yang saya gunakan. Lalu untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Oldlinde buatan brand TX Model, serta HG Grimgear-D buatan brand Bandai. Di sini, terlihat bahwa Helmholtz Raincar memiliki ukuran yang lebih pendek dari kedua kit lainnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, bisa diputar-putar namun tidak full, serta bagian tanduknya bisa ke depan dan ke belakang seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang cukup bagus, armor bahunya bisa dibuka tutup, serta bagian shoulder padnya ini juga bisa dibuka tutup. Bahunya bisa digerakkan cukup bebas karena ball joint, serta bisa diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, serta perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Boosternya bisa digerakkan naik turun, serta armor samping pinggangnya bisa digerakkan secara bebas, namun hanya sedikit saja. Kakinya bisa maju hingga lurus, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping bisa full split. Pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat, kemudian lututnya bisa ditekuk hingga rapat, serta armor betisnya ini bisa digerakkan secara bebas namun hanya sedikit. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur sedikit, lalu kanan kiri cukup lebar, serta bisa diputar-putar namun hanya sedikit saja kurang lebih seperti berikut ini.
Untuk kesimpulannya, meskipun helmet Raincar buatan brand TX model ini memiliki detail yang cukup bagus, namun sayangnya, beberapa partnya mengalami kendala seperti booster yang loose, kerah dan armor bahu yang rawan copot, join paha yang juga agak loose, serta senjata yang gampang terpisah atau gampang copot. Bahan plastiknya pun tidak bisa dibilang empuk, meskipun untuk proses rakitnya cukup mudah dan cepat. Terlebih lagi, kit ini hanya memiliki satu senjata saja, jadi untuk pose-pose bakal lebih terbatas. Bahkan versi bandai sendiri saya kurang begitu suka dengan kit ini, tentu saja saya tidak bisa merekomendasikannya. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.